ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Kengken pagi ini, tentunya di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk membahas salah satu program pemerintah di pemerintahan baru ini yang baru di launching kemarin tentunya ya, pada tanggal 6 Januari 2025. Dan ini juga merupakan salah satu janji politik dari Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakebuming Raka, yaitu terkait dengan program makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat di Indonesia begitu ya. Namun dibagi menjadi beberapa klaster ternyata untuk program ini, dan untuk di Provinsi Bali hanya satu titik yang baru dilakukan untuk launching di hari pertama kemarin, yaitu di Jembrane, tepatnya di salah satu sekolah di Jembrane, Provinsi Bali. Dan kami akan membahas terkait dengan program makan bergizi gratis ini lebih jauh mendengar bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng, Bapak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars. Selamat pagi, Dokter. Rizka, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Sama-sama. Saya tahu di tengah kesibukan yang luar biasa tapi dokter menyempatkan diri untuk hadir dan untuk berbincang tentang program makan bergizi gratis. Nah, kalau berbicara dok, kita langsung saja dengan program makan bergizi gratis ini. Ada mungkin hal yang menjadi underline, yaitu program makan bergizi dan gratis. Nah, itu kan kata-kata yang sangat seksi ya kalau bisa dibicarakan di untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, dari program ini yang sudah berjalan kemarin dokter dan bahkan mungkin ke depannya, apa yang kemudian ingin dokter stretching dari program ini dulu nih. Nanti kita dari sana akan berbicara lebih banyak lagi. Silakan dokter. Makasih Mariska, para pendengar RRI Pro 1 Singaraja yang saya muliakan dan saya hormati. Jadi pada kesempatan ini terkait dengan program makan bergizi gratis ya. Jadi secara singkat ini kan merupakan salah satu, boleh dibilang adalah signature. Jadi apa yang menjadi kekhasan dari program pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto pada eranya yang sekarang. Nah, memang makan bergizi gratis ini kan sempat beberapa kali berubah nama ya. Sebelumnya kita tahu makan siang gratis, kemudian sekarang jadi makan bergizi gratis. Tapi semuanya itu memang memiliki tujuan besar bagaimana agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sumber daya manusia Indonesia itu bisa berjalan dengan optimal. Yang mana salah satu faktor pendukungnya itu adalah memberikan gizi yang cukup untuk mereka. Nah, sasaran yang ingin diambil ini adalah memang sasaran pada mulai dari ibu hamil, kemudian anak-anak sampai pada usia remaja, dengan harapan nanti tentu saja dari sisi gizi mereka akan terjaga. Kemudian ada juga menyinggung terkait dengan masalah pencegahan stunting, ya, pencegahan stunting. Nah, ini ada kaitannya juga dengan visi Indonesia Emas 2045, yang mana salah satu tolak ukur yang dilihat itu adalah bagaimana bonus demografi. Bonus demografi kurang lebih artinya adalah adanya potensi sumber daya manusia yang mana sebenarnya dari tahun sekarang pun usia produktif itu mendominasi struktur masyarakat Indonesia,
yang mana kalau kita bicara pembangunan tentu saja harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Iya. Nah, itu sebagai latar belakang. Nah, sehingga dapat dipahami bahwa ini sangat-sangat penting sebenarnya, dan semua tentu mengharapkan, terlepas dari adanya pro dan kontra, ya kita mengharapkan agar ini berjalan dengan optimal, karena tujuan daripada pembangunan tentu saja untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Nah, dengan program yang baru di launching dijalankan kemarin, tentu saja masih terlalu dini ya kalau kita berbicara bagaimana perkembangan, bagaimana situasi, bagaimana pelaksanaan dari program makan bergizi gratis ini. Tetapi yang bagi kami di ID Cabang Buleleng ada beberapa hal yang menjadi catatan. Nah, karena kami adalah organisasi dokter, tentu saja kita akan berbicara dari aspek kesehatan ya. Dari aspek kesehatan kita akan melihat bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis ini perlu dipastikan terkait dengan manfaatnya, sehingga nanti sasaran yang nanti akan diambil tentu saja ini agar bisa memberikan nilai yang tepat, mengingat ada keterbatasan dari resources, sumber daya termasuk penganggaran yang pemerintah sendiri pun kan sudah mengakui. Nah, bagi kami, hemat kami adalah bagaimana agar sasaran-sasaran ini dipilah kemudian dipastikan secara tepat. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pemberian makan bergizi gratis ini memang tidak mudah karena berdasarkan pengalaman kami dengan kondisi, ya kita bicara skop Buleleng saja dulu. Selera anak-anak itu akan bisa berbeda loh antara kota dengan yang di daerah-daerah. Mohon maaf, bukan bermaksud mendegradasi teman-teman kita yang berada di pelosok, terutama di pedesaan. Tetapi mereka itu akan sangat terpengaruh dengan pola makan yang sehari-hari mereka laksanakan. Belum lagi yang kedua, kita berbicara ada kalanya memang ada yang memang tidak terbiasa sarapan. Nah, itu yang perlu dipentingkan. Kemudian yang perlu juga dipahami adalah dengan kondisi seperti itu tentu saja pemappingannya harus dilaksanakan secara tepat, dan saya yakin ini pasti sudah dipikirkan, sudah ditelaah oleh Badan Gizi ya. Karena saya tahu sendiri yang namanya Kepala Badan Gizi Prof. Dadan Hindayannya, beliau kan memang sangat-sangat pakar. Beliau adalah guru besar dan sangat pakar sekali terkait dengan masalah pemenuhan gizi ini, dan saya yakin Pak Prabowo selaku presiden kita pasti tidak akan sembarangan menunjuk orang. Nah, jadi kontribusi kami dari ID adalah memberikan usulan saran ke depannya nanti dalam terkaitan dengan program makan bergizi gratis ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita akan melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala. Ya, secara berkala terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis ini, sehingga nanti apabila terdapat kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaannya, mungkin yang kemarin kan baru 1 hari berjalan kita lihat ternyata ada anak yang lebih memilih French fries ternyata. Kemudian ada anak yang ternyata merasa kalau ini porsinya kurang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu dievaluasi secara berkala dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, sehingga nanti jangan sampai program makan bergizi gratis ini dengan tujuan yang sangat mulia seperti yang saya paparkan di awal, ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan dampak yang ternyata tidak seperti yang kita harapkan gitu. Belum lagi nanti terkait dengan hal-hal masalah penyediaan makanannya juga perlu dipastikan juga terkait dengan kebersihannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari kesimpulannya kalau kami dari ID Cabang Buleleng, yang pertama itu memberikan usulan agar bagaimana memastikan program ini tepat sasaran. Kemudian yang kedua, melihat juga dengan situasi lokal yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan monitoring yang dijalankan secara kontinu dan tidak terlalu lama. Mengingat ini kan program yang baru, mumpung masih di awal, sehingga nanti tentu saja anggaran yang digunakan bisa tepat sesuai dengan sasaran. Nah, yang kami berikan dari 3 poin di atas, kami malah ada usulan ini sebenarnya. Usulannya itu, tidakkah mungkin perlu dipikirkan kalau memang dengan anggaran yang terbatas, kemudian kita melihat aspek kearifan lokal di masyarakat, tidaklah perlu dipikirkan tanya ada modifikasi dari makanan. Kalau memang seandainya seperti itu, kenapa tidak kita mungkin membuat ya semacam tidak dalam bentuk, ya tetap
dalam kerangka makan bergizi gratis, tapi dimodifikasi mungkin dalam bentuk cemilan mungkin, atau mungkin dalam bentuk, ya mohon maaf ya kalau kalau saya juga berasal dari desa, jadi kita mikir dulu kayak cemilan kayak apa ya, kalau saya dulu kenalnya itu kayak semacam pulung-pulung ubi atau apa gitu. Nah mungkin ini bisa dikonsultasikan dengan teman-teman gizi, kira-kira dengan anggaran yang sekian, dengan kebutuhan gizi yang kita harapkan biar memenuhi ini, kandungan segala macam vitamin atau mineral di dalamnya, sehingga nanti bisa berdampak positif terhadap kesehatan. Apa kira-kira modifikasi bahan dalam bentuk makanan yang bisa diterima oleh masyarakat lokal gitu. Baik, Mungkin baik. itu Islan dari kami. Ini banyak sekali, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Dokter Parne dari memang keefektivitasnya, kemudian efisiensinya, dan juga tadi juga itu menarik terkait dengan modifikasi tapi tidak mengurangi nilai gizinya. Nah nanti kita akan bahas ini lebih lanjut setelah jeda berikut ini ya dok. Tetaplah bersama kami mendengar. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo. Program makan bergizi gratis ya yang sudah mulai efektif dilakukan sejak kemarin, tapi hanya di beberapa titik, dan kebetulan untuk Kabupaten Buleleng sendiri belum dilaksanakan. Kami juga sempat berkoordinasi dengan beberapa pihak ya dok kemarin begitu ya, mengatakan bahwa memang juknisnya belum ada, sedang menunggu juknis dari pusat begitu ya. Dan disinilah tempat kita untuk bisa memberikan usul-usulan, kemudian aspirasi sebagai masyarakat, apa nih yang bisa kita berikan untuk mengefektifkan dan menyukseskan program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal kita menuju Indonesia Emas gitu ya dok ya. Nah tadi Dokter Parne juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa mengefektifkan program ini begitu ya. Salah satunya mungkin adalah dengan anggaran yang terbatas, bagaimana agar ini efisien dengan memodifikasi beberapa jenis makanan tanpa mengurangi nilai gizinya begitu ya. Tapi kemudian ada yang menarik dokter, tadi dokter katakan adalah modifikasi ini begitu ya. Dan modifikasi ini apakah memungkinkan dok jika memang kita lihat nih dari yang sudah berjalan begitu kan, memang harus ada misalnya susu, kemudian buah, sayur. Nah ini seperti apa dok pandangan dari sudut pandang kesehatannya begitu? Ya kalau dari sisi sudut pandang kesehatan, masalah modifikasi ini kan merupakan hal-hal yang lazim, dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya di makan bergizi gratis ini yang digawangi oleh Badan Gizi Nasional, kita lihat kan sebenarnya sudah mulai muncul wacana-wacana kan. Mulai dari susu mungkin bisa diganti dengan kelor gitu.
kemudian yang sempat kemarin kan susu ikan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya secara keilmuan masalah modifikasi ini bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita lihat dari sisi medis pun, sepanjang kandungan gizi yang terkandung di dalamnya itu tidak berkurang, itu tidak masalah. Nah, bahkan dengan adanya keselarasan antara nilai gizi yang diharapkan ditambah dengan memperhatikan kearifan lokal. Nah, bagi kami di ID Cabang Buleleng, ini yang nantinya akan meningkatkan penetrasi dari kegiatan program makan bergizi gratis ini. Mungkin ada satu benchmarking, contoh pembanding yang bisa kita lihat. Pada waktu zaman Covid kemarin, kita lihat bagaimana edukasi-edukasi yang sudah masif dilakukan terkait dengan 3M ya. Jadi yang namanya bagaimana mencegah mencuci tangan dan lain sebagainya, menggunakan masker dan lain sebagainya. Awal-awal kan banyak sekali pro kontra, bahkan sampai menimbulkan ya kita lihat sampai ada kontak fisik, kemudian penolakan dari masyarakat. Tapi begitu kita lihat kearifan lokal kita jalankan, artinya yang memberikan edukasi itu adalah dari pihak tetua tokoh adat di masyarakat, kemudian itu dilaksanakan sesuai dengan bahasa-bahasa lokal. Ternyata hal itu yang memberikan pemahaman sehingga kegiatan penanggulangan COVID bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran dari apa yang sudah pernah dijalankan dan sudah terbukti berjalan dengan baik itu bisa diadopsi juga oleh kegiatan makan bergizi gratis ini. Artinya tidak membentuk badan yang baru begitu ya, Dok ya? Ya hanya mungkin memanfaatkan yang sudah ada. Ya. Kalau kita bicara terkait itu ya mungkin ya memang ini agak di luar daripada ini kami ya di ID ya, di bidang ini ya, di bidang ID terkait dengan kesehatan. Tapi mungkin ya sekilas saja kalau terkait dengan ya kembali lagi kalau kita benchmarking, kalau kami amati ya, kalau dari ID mengamati pada waktu penanggulangan COVID itu kan tidak ada membentuk badan baru dengan situasi yang emergensi, sesuatu yang hal yang baru, pandemi, penyakit yang kita belum pernah ketahui sebelumnya. Kemudian waktu kita harus segera mungkin mengintervensi, pengetahuan yang kita ketahui juga masih terbatas, jadi masih sifatnya trial error dan itu berlangsung di seluruh dunia. Ternyata pada masa itu pemerintah kita melaksanakan tindakan yang sangat strategis, yaitu melaksanakan yang namanya pemberdayaan satuan tugas. Satuan tugas itu kan memang tidak membentuk badan baru ya, tetapi di satuan tugas itu kita memberdayakan lembaga-lembaga yang terkait dengan hal penanggulangan COVID. Kalau kita bicara masalah COVID, sektor kesehatan, kemudian ternyata ada keterlibatan juga rekan-rekan kita dari kepolisian dan TNI. Nah, dan kenapa mereka dilibatkan? Karena dipahami bahwa merekalah yang memiliki struktur mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Kita lihat ada Babin Kantibmas, Babinsa, dan ternyata itu sangat-sangat efektif, baik pada waktu masa penanggulangan COVID, kemudian sampai pada waktu sudah adanya vaksin untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, mungkin bagi kami ya, karena kita sama-sama melihat ini adalah sesuatu yang urgent, harus segera dilakukan. Kemudian cakupannya seluruh Indonesia, dengan posisi juga sama, keterbatasan resources, sumber daya dan anggaran yang ada. Ya, jadi kedua hal ini ya, kita mempertimbangkan kearifan lokal, kemudian berbicara terkait dengan masalah tata kelola secara efektif dan efisien dengan melibatkan struktur yang sudah ada. Ya, harapan kami ini dapat berjalan dengan optimal. Baik. Nah, itu kembali lagi begitu ya, bagaimana kemudian pelaksanaannya, karena memang kalau dari skemanya pemerintah kan ada tahapan begitu ya, Dok. Betul. Tahun ini fokusnya 40%. Kemudian tahun depannya 80 dan
sampai tahun 2029 Ya, 100%. Dan 100%, itu ya. pun menjadi catatan tadi apa yang Ya. dokter sampaikan, bagaimana memaksimalkan Ya. yang sudah ada saat Ya. ini. Nah, kemudian yang kemudian menjadi menarik juga tadi dokter juga sempat menyinggung terkait dengan tepat sasaran, Ya. gitu ya. Dengan sasaran-sasaran yang ada, Dok. Ya. Ini sebagai seorang yang memang sudah sangat concern di dunia kesehatan, bagaimana kemudian mengefektifkan agar program ini tepat pada sasaran, misalnya seperti peserta didik, Ya. kemudian balita, ibu Ya. menyusui, itu Ya. kan memerlukan data kembali Ya, lagi begitu ya, betul, Dok ya. betul. Nah, Ya. ini bagaimana, Dok, agar kemudian ini berjalan efektif tanpa juga meninggalkan sasaran-sasaran tersebut? Oke. Ya, betul Mbak Rizka. Jadi kita sekarang kan sekali lagi program ini tujuannya bagus kan gitu. Nah, kemudian sekarang harus tepat sasaran. Nah, kalau kami di ID ini kan melihat dari sisi ini ya, karena ada salah satu tujuan di antara sekian banyak tujuan yang diharapkan oleh Pak Prabowo terkait dengan makan bergizi gratis ini. Ada salah satunya yaitu bagaimana agar menjaga jangan sampai terkait dengan masalah stunting. Ya, masalah stunting. Kemudian yang kedua, memberikan gizi yang optimal pada generasi muda. Karena harapannya 2045 Indonesia emas itu tidak akan terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang sehat dan memiliki kemampuan intelektual, pendidikan yang bagus. Udah dua itu resepnya. Tidak akan mungkin mau diapain ditambahin anggaran sebanyak apapun kalau dua ini tidak dimiliki modalnya oleh negara kita. 2045 itu hanya mimpi Indonesia emas. Nah, mengingat dari titik tolak seperti itu, nah bagi kami di ID ya, kalau kita bicara sekarang masalah stunting itu kan kita bicara bagaimana memberikan tata kelola gizi yang optimal pada masa 1000 pertama kehidupan. Nah, kita bicara 1000 pertama kehidupan ini masyarakat awam pun yang maksudnya bukan tenaga kesehatan pun sudah paham. Mulai dari usia remaja, terutama ibu-ibu remaja yang belum nikah pun ya, kemudian sampai dengan ibu hamil, sampai dengan anak-anak usia sampai 2 tahun. Hanya di masa itu kita bisa mengintervensi. Nah, kalau memang terkait dengan makan bergizi gratis, sebaiknya apakan fokusnya ke sana. Ya. Apakah ini berarti akan mendiskriminasi bagi anak-anak yang usia lebih daripada 2 tahun? Tidak. Karena kita kan bicara program secara efektif dan efisien. Kita relatedkan dengan tujuannya. Nah, kemudian dari sana pun kembali lagi saya menekankan berulang-ulang terkait dengan kearifan lokal. Karena kan tidak semua harus kita intervensi di sana. Karena kan ada sudah golongan masyarakat mampu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar golongan-golongan yang memang sepantasnya diberikan intervensi terkait makan bergizi gratis ini bisa terjangkau, terutama masyarakat di pelosok desa. Ya, kalau kita bicara di Buleleng, tidak bisa disamakan kota dengan di desa itu. Bahkan kalau di kota itu saya rasa ya perlu dipikirkan ulang karena terkait dengan yang mungkin yang anak-anaknya sudah mampu dan lain sebagainya ya. Itu ya kita keluarkanlah dari kriteria itu. Nah, sekali lagi inilah pentingnya makanya koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Dan saya yakin untuk pemerintah Kabupaten Buleleng datanya itu kan bisa dicari. Jangan sampai kejadian pada waktu yang kemarin kekisruhan masalah jaminan kesehatan ya. Ternyata ada yang tidak berhak dapat, ada yang berhak. Nah, ini yang penting makanya betul ini penting sekali makanya tepat sasaran ini ya kita harus memiliki basis data yang kuat. Ya, baik. Kembali lagi data kami. Begitu ya, dokter ya. Bagaimana kemudian program ini bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuannya, datanya itu kembali harus ditekankan. Baik, kita juga akan undang pendengar untuk bisa ikut beratensi terkait dengan program makan bergizi gratis ini yang sudah mulai efektif dilakukan sejak tanggal 6 Januari 2025. Pendengar, kami undang atensi Anda sebagai seorang masyarakat, sebagai masyarakat juga yang mempunyai andil untuk membangun daerah, membangun sumber daya manusia, begitu apa yang menjadi aspirasi Anda, masukan-masukan Anda, atau mungkin Anda mempunyai pertanyaan terkait dengan ini. Kita masih bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng, Bapak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars.
Kita berbicara tentang program makan bergizi gratis. Kita sapa pendengar dokter ya, untuk pendengar kita yang pertama di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Pro 1. Iya, selamat pagi. Rahayu. Dengan Pak Arianto ya. Nggih, Narte Arianto. Pak Narte Arianto, silakan Pak. Selamat pagi Pak Dokter Parma. Selamat pagi Pak Nata. Sukses Rahayu. Salam sama Kedausada Rahayu. Ya, Mary ponaan saya sana. Iya. Ya. Yang sudah lansia nih Ki. Jadi makanan bergizi ya sangat bagus sekali. Kalau dulu kita makan uyah lengis, nasi kulen jangan ganti mulai ke sekolah seger bayune. Ya perkembangan lah. Nah ini saya sudah nyampaikan kemarin lewat Pro 1 Halo RRI Singaraja, sudah saya sampaikan dengan Ibu Ayu, mungkin sudah direkam dan mungkin disampaikan kemana. Nah sekarang apa yang saya dapatkan juga dari Pro 3, dari beberapa pendapat dari Badan Gizi Nasional, nampaknya apa yang sampaikan Pak Dokter ini nyambung. Jadi tiap daerah itu mempunyai, kalau kita makan di kota hamburger, capcay, bakso, di desa plecing mungkin. Iya, baik. Namanya itu beda, lokal beda-beda. Nah sepanjang saya tahu bahwa kondisi bahan pangan juga akan berbeda. Nah untuk itu apakah dari satuan tugas yang di Buleleng ini dibentuk, apakah dari ID, Ikatan Gizi, Ahli Gizi juga diajak berunding sesuai dengan pendapat Pak Dokter tadi untuk kesuksesan program ini. Itu pertama. Kedua, saya punya saran juga sependapat dengan yang sampaikan di Pro 3, pendapat-pendapat masuk, bahwa dapur umum itu pengawasannya jangan jauh dan harus memperdayakan lokal, artinya di desa, sehingga ekonomi pertanian itu bisa berputar. Kemudian juga menunya tidak sama antara desa satu dengan desa lain. 20 atau 40 menu sudah ditata, tetapi berikanlah selera sesuai dengan lokal. Kemudian dicek sebelum ada pembagian lewat orang tua apa yang boleh dimakan. Nah katakanlah ada, mungkin Pak Dokter ketahui ada orang yang alergi A, makanan A, sehingga dia harus jangan diberikan sama temannya makan telur, itu genit ya. Jadi kan harus diantisipasi. Ada itu siap sing tadi ya, celeng tadi. Nah mungkin ini perlu dikoordinasikan. Jadi untuk di desa, jadi pengawasan. Saran saya Pak Dokter, saya punya anak, punya teman-teman gizi nganggur, tiba-tiba testing di Pemda, ngalih besi ya nomor 2 sing man, ngalih dah 2 ya nomor 3 sing man. Nganggur jadi teman-teman D3 gizi dan Tamatan Brawijaya. Baik. Mohon ID kondisikan, mudah-mudahan ada tim ini ikut, bukan tenaga kontrak, dipanggil lah Tamatan Ahli Gizi, karena di pos-pos pengadaan makanan itu ada ahli gizi, ada tim accounting dan pemberdayaan pembangunan desa. Sekian. Baik. Terima kasih Om. Baik. Terima kasih Pak Narte Arianto ya. Beberapa hal menjadi catatan untuk program makan bergizi gratis, begitu nanti kita akan tanggapi dan juga nanti akan dijawab langsung oleh narasumber Bapak Dr. Parne. Dan di 24644 di belakang Pak Narte Arianto kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Ya, Pak Nyoman sudah sana, silakan Pak. Betul sekali.
Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Dokter. Swastiastu, Pak Nyoman. Terima kasih atas informasi-informasi terkait dengan program makan bergizi gratis. Ini adalah merupakan program Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kami selaku masyarakat sangat mendukung sekali program ini, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan si anak-anak kita untuk menuju Indonesia emas. Memang benar sekali, kalau tanpa meningkatkan gizi, kami kira tidak akan sukses untuk menuju Indonesia emas. Tadi telah banyak diperbincangkan Pak Dokter terkait dengan makan gizi gratis ini. Kami selama ini dapat memberikan saran. Yang pertama, yaitu penerima manfaat agar betul-betul sesuai dengan apa yang jadi tujuan atau harapan program. Yang kedua, di mana pengawasan makanan ini harus betul-betul dilakukan dengan rutin agar dapat menjamin makanan ini adalah bergizi dan sehat. Dan di sini ada pertanyaan pada Bapak Dokter dalam hal penyedia atau pengadaan makanan. Bagaimana sistem nantinya yang akan dilaksanakan untuk penyedia makanan yang bergizi gratis? Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan interaktif ini program dari Bapak Presiden dapat terlaksana dengan baik. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya sekali lagi kami sampaikan makanan ini harus tetap dijaga dengan baik agar tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, yaitu terkait dengan membagikan makanan agar tidak terjadi keracunan. Itu yang itu yang perlu dijaga ya. Sekian, terima kasih Pak Dokter dan Bu Rizka. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga sudah ikut bergabung ya. Dan ini juga menjadi poin penting karena kita mempunyai pengalaman untuk itu ya Dok ya. Betul. Tepat di Buleleng nih untuk masalah keracunan dan lain-lain. Nanti akan ditanggapi oleh dokter sendiri. Dan kita akan sapa satu penelpon lagi di 24644 di belakang Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Om Swastiastu ya. Dengan Pak Sutaya di TJ Kula. Ya, silakan Pak Sutaya. Selamat pagi Pak Dokter ya, narasumbernya ya. Mungkin yang hanya sedikit aja ya. Jadi pertama yang program ini mulia itu ya sangat itu visioner ya. Itu artinya sudah memikirkan itu ke depan ini itu bagus sekali ini ya. Perlu mungkin betul-betul dilaksanakan dengan baik ya. Mungkin saya setuju dengan mungkin ada rencana dimodifikasi ya. Tetapi jangan sampai mengubah esensi dasarnya, esensi pokok. Kalau makan bergizi gratis itu, nah ini kalau mungkin istilahnya makan ini mungkin makan ada nasinya, ada lauknya yang sudah jelas sudah mengandung gizi, vitamin, mineral, juga mengandung mungkin zat yang diperlukan, protein dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin masih tetap itu ada nasi, ada lauk, nah itu yang oke lauknya yang memang dimodifikasi itu. Supaya jangan nanti ada istilah di masyarakat ini kalau diganti itu sampai tidak ada nasinya, tidak lauknya, mungkin camilan walaupun itu sangat bergizi sama nasi itu. Nah ini mungkin akan menimbulkan itu pertanyaan-pertanyaan. Terus yang berikutnya mungkin kalau menurut saya maaf ini dia hanya mungkin ya sedikit memberikan masukan. Kalau masih bisa dimulai dari desa dulu, dari anak-anak dari desa dulu tuh, karena di sana kalau kita melihat itu makan yang umum yang biasa anak itu kan tidak terlalu mewah ya, cukup dengan apa yang biasa sayur mayur, tapi yang sudah jelas harus mengandung ya vitamin itu misalnya mengandung lemak, protein ya cukup itu misalnya. Yang penting kan itu, dan juga tetap itu di bawah pengawasan daripada ID dan juga daripada bapak yang berkecimpung di bidang gizi gitu. Kira-kira itu yang kita sampaikan. Nah, sehingga betul-betul program ini tetap jalan itu.
MBG itu ya, jadi makan gratis, makan bergizi gratis tetap jalan sehingga tidak ada permasalahan. Dan apalagi ini itu program pusat yang memang pasti itu akan dipantau harus sedikit ada mungkin ya. Nah itu agak ya lain itu dalam arti yang mungkin hal esensinya mungkin akan menimbulkan masalah. Oke, hanya sekian, makasih Om Sadani, Om Rahayu. Ya baik, terima kasih Pak Sutaye di Tejakula begitu ya, luar biasa ini untuk aspirasinya. Tapi sebelum kita buka lagi, tampaknya ada yang ingin ikut bergabung baik di WhatsApp maupun di SMS dan juga via telepon. Kita tanggapi dulu ya Dok 3 penelpon ini, nanti kalau ada waktu lagi kita akan buka lagi di 24644. Tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung. Ada Pak Narte Ariante juga tadi menyinggung tentang dapur umum, kemudian nilai gizi dan pemberdayaan untuk sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang gizi begitu ya, agar program ini juga bisa menjadi jawaban untuk masalah-masalah tersebut. Nah, bagaimana dokter untuk tanggapannya? Oke, makasih Mbak Rizka. Jadi dari ketiga penanya ya, saya akan coba merangkum. Ya, silakan. Merangkum artinya tidak akan satu persatu saya bahas di sini. Jadi yang pertama, baik dari Pak Nate Ariante, Pak Nyoman Sudarsana, kemudian Pak Sutaye, mereka semua ini mungkin bisa memberikan semacam gambaran ya bahwa antusiasme terkait dengan kegiatan makan bergizi gratis ini betul-betul sangat diterima dengan baik di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahkan bagi warga kita khususnya di Kabupaten Buleleng, mereka memikirkan bagaimana agar benar-benar mengharapkan kegiatan makan bergizi gratis ini dapat berlangsung secara kontinu, terus-menerus, kemudian mengharapkan adanya dampak-dampak positif termasuk terkait dengan kesehatan yang nanti akan didapatkan dengan adanya makan bergizi gratis ini. Jadi ini merupakan modal yang sangat penting sebenarnya bagi pemerintah karena antusiasme masyarakat sudah terbentuk. Nah, yang sekarang masuk ke teknis ya. Kita masuk ke teknis, benar, memang masyarakat ternyata sudah sampai sejauh itu memikirkan bagaimana agar kegiatan makan bergizi gratis ini tepat sasaran. Kemudian makanya ini penting sekali mapping pemetaan awal ini. Jangan sampai kegiatan makan bergizi gratis ini, mohon maaf ini, hanya sekedar dijalankan mengejar cepet-cepetan. Ya. Sehingga nanti itu akan malah menimbulkan dampak-dampak yang tidak kita harapkan. Jangan sampai malah terjadi kejadian kemudian masalah betul ada anak-anak seperti Pak Nate bilang, ada yang mereka memang alergi. Berikan makan bergizi gratis malah mereka nanti akan reaksi alergi. Belum lagi ternyata mungkin, mudah-mudahan jangan sampai ada ya kejadian penyiapan makanannya tidak higien, nggak ada yang ngawasi ya. Nggak salah juga kan, karena nggak ada yang ngawasi, mungkin berpikir masyarakat sendiri ya udah menyiapkan sesuai dengan apa yang diminta, ternyata ada hal-hal yang mungkin kurang sehat sampai menimbulkan keracunan. Ini kan akan sangat-sangat merugikan. Jangan sampai, kalau sampai ada kejadian seperti itu, nah otomatis akan khawatir jadinya kan masyarakat yang di tempat lain. Endakkah nanti kejadian yang sama akan terjadi di kami gitu. Itu tentu saja sangat-sangat perlu diantisipasi. Kemudian ini ada yang menarik juga, sampai memikirkan ya sebaiknya memang dimulai dari desa ya. Ya nyambung juga sebenarnya pemikiran kami di IDI ya. Dan saya ingat juga salah satu juga tujuannya Pak Prabowo kan dengan adanya makan bergizi gratis kan, di luar masalah kesehatan memberikan gizi kepada sasarannya, ada keinginan juga bagaimana ini akan bisa memacu perekonomian masyarakat khususnya di desa. Gitu. Nah, ini hal-hal yang memang ya kalau kita bicara di skop Buleleng, mungkin sebagai ketua IDI saya berpikir seperti ini, akan sangat-sangat bagi kami ya sangat tepat sekali kalau kita lihat ternyata memang sasarannya lebih diprioritaskan di masyarakat desa ya yang memang sangat membutuhkan itu. Kemudian ya bolehlah kita lihat nanti bagaimana di desa itu sendiri juga kita lihat apa-apa saja sumber pangan lokal yang memang sudah ada di sana. Daerah Busong Biu
dengan daerah Tijekule, mungkin sumber pangannya beda. Kita lihat aja Busong Biu dingin, Tijekule mayoritas di dekat pantai kan itu sumber pangannya udah beda. Mungkin Tijekule ikannya yang perbanyak. Busong Biu mungkin kita lihat apa lokalnya di sana. Ya yang sudah ada ditanam di sana. Demikian juga dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian dari sana penyiapannya akan memberdayakan masyarakat desa, ya pasti akan berkolaborasi dengan pemerintah desa kan. Tiap desa itu kan kurang lebih pasti ada puskesmas kan. Dan saya yakin teman-teman puskesmas terkait dengan masalah higien sanitasi mereka sudah paham. Mereka akan masuk di sana nanti untuk mengawasinya. Dan saya yakin itu juga merupakan salah satu bagian sebenarnya dari rutinitas program teman-teman di puskesmas, bagaimana agar menjaga higien sanitasi kesehatan di masyarakat. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, kemudian pengaturan masalah distribusi dan lain sebagainya juga, akhirnya kan tidak ada sesuatu yang mengkhusus yang harus kita perlu siapkan, karena sebenarnya sistem-sistemnya itu sudah ada, desa sudah ada, kemudian kesehatan teman-teman puskesmas juga sudah ada, tanpa akan menambah beban mereka sebenarnya. Syukur-syukur, mohon maaf ini agak melenceng sedikit, tapi saya mikir syukur-syukur kalau pemerintah juga ada insentif lah yang juga sudah bisa diberikan juga untuk mereka. Pasti ini akan sangat-sangat berdampak positif. Akhirnya kan tujuan dari sisi menggerakkan perekonomian, kemudian memastikan agar makanan itu sehat dan lain sebagainya itu kan tercapai untuk masyarakat. Nah, inilah yang hal-hal yang sekiranya menjadi concern kita bersama. Ya mumpung di Beleleng ini belum ya mungkin nggak tahu masuk termin yang keberapa, tapi ya perlu akan kita persiapkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini memang, dan saya yakin mudah-mudahan ini sudah memang menjadi hal-hal yang dipersiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Oke, baik, tadi itu juga ada yang menarik dok tentang keracunan itu dok. Ya, keracunan yang juga kita sempat mengalami kenyataan buruk pernah ada di Buleleng itu bahkan mungkin baru tahun lalu. Nah ini mungkin masih menimbulkan trauma lah ya di masyarakat. Betul. Nah kalau dari dokter sendiri nih dari program ini gitu kan, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu? Bahkan kemarin sempat pada saat uji coba begitu ya, pemerintah Kabupaten Buleleng menggandeng PKK untuk memasak masakan yang diberikan kepada siswa. Nah itu sendiri bagaimana dok dari pandangan kesehatannya? Nah inilah kalau sekali lagi kan kalau bagaimana mencegah, ya tentu saja masalah edukasi, ya bagaimana masalah pemantauan itu yang perlu ditekankan, ya. Nah siapa nanti yang akan diberikan untuk mengawasi, mengedukasi? Ya udah kita langsung aja bicara yang tadi saya sampaikan terkait dengan sektor kesehatan. Kalau di desa pasti kita akan lihat dari teman-teman puskesmas. Nah sehingga nanti kolaborasi seperti itu bagus, bahkan kayak ibu-ibu PKK itu bisa terlibat di sana. Jadi memang permodelan seperti ini yang sebenarnya kita harapkan ya. Jadi yang namanya program makan bergizi gratis ini dalam tanda kutip ini bukan hanya iya memang ini dicetuskan oleh Bapak Presiden, tetapi ini tidak eksklusif menjadi sesuatu yang dijalan hanya mengikuti apa yang menjadi perintah oleh Badan Gizi Nasional di pusat. Tetapi begitu nyampe ke daerah itu sekali lagi juga mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan memberdayakan penduduk lokal setempat. Sehingga berarti benar-benar program ini memang menjadi program seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik ya. Baik pendengar, kami juga masih mengundang atensi Anda untuk bisa ikut bergabung, bahwa tadi juga Pak Dr. Parne ini menyampaikan bahwa ini memang program dari pusat, tapi bagaimana menggandeng semua stakeholder yang ada, akhirnya menjadi program kita semua untuk mencapai tujuan tersebut. Pak Dokter, kita undang satu penelpon lagi ya dok ya. Silakan, Sebelum nanti kita dengarkan closing statement dari Dr. Parne. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, dengan Bariska. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Ketut Mariarse Bondalem. Pak Ketut Mariarse di Bondalem, silakan Pak. Yes. Om Swastiastu Bapak narasumber, Pak Dokter. Om Swastiastu Pak Ketut. Luar biasa apa yang dipaparkan tadi. Jadi memang ini adalah tujuan mulia dari Presiden, karena ini memiliki tujuan mulia dan hal ini adalah sangat mulia.
Berarti kan memang benar Bapak memaparkan tadi, pelaksananya itu harus tepat sasaran. Kemudian yang disajikan itu adalah memang betul sesuai dengan ada kata gizi atau bergizinya. Jangan sampai nanti melenceng. Ini pengawasan penting sekali. Oleh karena apa? Tadi kan disinggung nanti ada yang keracunan. Nah, itu yang penting sekali. Kemudian berkata tentang bergizi, makanan bergizi, dimanapun dilaksanakan, apakah di desa atau di mana, itu yang penting adalah konsep utamanya makanannya bergizi, akan membantu para generasi yang akan menggantikan pemerintahan selanjutnya, itu benar-benar adalah generasi yang luar biasa. Dari sudut kesehatan, dari sudut kemampuan dia bagaimana berpikir, tetapi ini yang garis bawahi bahwa dalam kemampuan berpikir ini adalah akan ditangani oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan inilah yang harus bersikap bagaimana menciptakan kondisi menuju Indonesia emas di tahun 2045, apalagi sekarang lagi 20 tahun. Bahkan Pak Ramadan dari Sorong menyatakan waktu ini, belum bisa berhasil kalau masih seperti ini pendidikannya. Maka dari itu, Pak Dokter, maaf ini kolaborasi semuanya, baik dari sudut penyiapan makanannya, baik dari sudut bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif afektifnya atau psikomotoriknya para anak didik. Kalau gitu nanti mubazir. Sekalipun gizinya bagus, tetapi kalau pendidikannya tidak diprogramkan seperti yang untuk memajukan negara Indonesia, yang yakin tidak akan bisa berhasil. Maka dari itu, ampuran ini Pak Dokter, luar biasa penjelasan Bapak tadi. Secara teori luar biasa, tapi yang minta supaya praktiknya, implementasinya di lapangan jangan sampai mengecewakan. Dimanapun dilaksanakan tetap bergizinya menjadi hal yang utama. Apalagi terakhir disebut dengan gratis, itu harus jangan sampai karena gratis salah-salah. Nah, inilah yang tekankan sekali dari masyarakat. Nah, walaupun mungkin nanti ada saja hal-hal yang tidak bisa dihindari, tapi diminimalisasi. Nah, itu yang sampaikan Bapak. Sepatu Bapak, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam peti. Terima kasih. Baik, Pak Mariasa, luar biasa sekali begitu ya. Dan ini juga mungkin menjadi harapan semua masyarakat begitu, bagaimana nanti prakteknya itu memang sesuai dan juga memang tepat sasaran. Itu kembali lagi ya Dok ya, harus tepat sasaran dan memang sesuai dengan tujuan yang diharapkan ke depannya. Silakan Dokter bisa memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Ketut Mariasa dari Sawon Dalam. Jadi sekali lagi ya, ternyata memang sangat-sangat antusiasme masyarakat terkait dengan makan bergizi gratis ini sangat luar biasa ya. Kemudian yang tadi poin-poinnya kurang lebih sama sebenarnya seperti apa yang telah saya sampaikan, kemudian ditanggapi oleh rekan-rekan yang penanya sebelumnya. Kemudian yang menjadi tambahan di sini adalah bagaimana agar kegiatan program makan bergizi gratis ini juga sangat-sangat melibatkan seluruh stakeholder termasuk lembaga pendidikan. Betul, karena memang yang sekarang kita lihat kan sementara ini lokus tempat kegiatan itu malah di sekolah-sekolah ya. Yang tadi saya paparkan, kalau memang terkait dengan masalah stunting ya tidak cukup kalau hanya untuk sekolah-sekolah sebenarnya, karena kita bicara 1000 hari pertama kehidupan. Di sana ada balita yang khususnya yang di bawah 2 tahun, kemudian kita lihat juga dari sisi adik-adik usia remaja dan ibu-ibu hamil ya. Jadi itu, dan saya yakin itu mungkin akan di termin-termin yang selanjutnya nanti akan dilokuskan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian ya tadi saya sudah sampaikan kalau misalnya gizi ini merupakan salah satu bagian untuk mewujudkan keinginan besar negara kita terkait untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tidak cukup memang hanya dengan gizi saja. Betul, memang aspek pendidikan. Nah, makanya tadi saya bilang kan yang namanya Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai kalau memiliki sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul itu minimal 2. Ini tidak boleh hilang. 1 adalah masalah kesehatan, kemudian yang kedua pendidikan. Sehingga kolaborasi antara
kesehatan, salah satunya dengan makan bergizi. Kemudian yang kedua adalah proses pendidikan yang optimal. Inilah sebagai tiangnya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang sangat-sangat penting, bagaimana komunikasi antar semua stakeholder. Jangan sampai, mohon maaf ya, mudah-mudahan jangan sampai. Jadi jangan sampai terkesan nanti teman-teman di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan berpikir, loh ini kan saya hanya nerima-nerima aja, saya kasih kepada anak-anak makan bergizinya ini. Tetapi bagaimana agar memiliki pemahaman bersama bahwa ini merupakan tujuan yang ujung-ujungnya ya demi kepentingan kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik ya, agar tidak ada narasi seperti itu ya dok. Betul, ya. jangan sampai, Jadi, jangan sampai. Sayang sekali. Kita belum mendapatkan termin, Ya. semoga ini bisa menjadi pertimbangan Betul. juga untuk para pengambil keputusan Ya. dan pembuat kebijakan Ya. nantinya untuk bisa menyukseskan makan bergizi gratis ini dengan melibatkan Ya. sepenuhnya begitu ya stakeholder yang ada. Betul. Agar nanti tidak hanya programnya hanya sekedar jalan begitu ya dok Ya, ya, ya. tidak tepat sasaran. Nah itu Ya. jangan sampai seperti Jangan itu. Nah mungkin terakhir dokter sebelum kita tutup, dokter bisa menyampaikan closing statement untuk masyarakat, siapa nanti yang akan terlibat dan mungkin juga untuk pemerintah yang akan mengambil kebijakan tersebut. Silakan dokter. Terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan ini saya selaku Ketua ID Cabang Buleleng, yang notabene kami adalah organisasi yang menaungi para dokter khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng, merupakan satu kesatuan juga dengan organisasi kami yang berasal dari pusat ya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kami memang boleh dibilang fokus kami kan memang di bidang kesehatan, terutama di bidang keilmuan kedokteran. Tetapi kalau disinkronkan terkait dengan kegiatan makan bergizi gratis ini, memang masalah gizi kan tidak terlepas dari bagian daripada untuk menuju kesehatan ya. Nah, kami mengharapkan tentu saja kegiatan makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan optimal, berjalan dengan baik sesuai dengan memberikan manfaat sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, salah satu yang menjadi saran dari kami adalah bagaimana agar stakeholder terkait sektor kesehatan, pendidikan, rekan-rekan pemerintahan khususnya di aparat desa juga itu agar secara aktif melibatkan mereka ya, sehingga kolaborasi yang selama ini telah berjalan sebenarnya, karena kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang selama ini telah berjalan bekerja sama antara sektor kesehatan, desa dan lain sebagainya, itu akan bisa berjalan juga terkait dengan kegiatan program makan bergizi gratis ini. Harapannya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Kita harapkan kendala-kendala yang ada sedini mungkin akan bisa kita dalam tanda kutip mitigasi. Artinya mitigasi itu jangan sampai kalau sudah ada potensi terjadi masalah sudah bisa kita persiapan agar jangan sampai menimbulkan masalah. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya kan waktu yang ada itu kan cukup terbatas ya. Ditambah dengan anggaran yang ada juga kalau boleh bilang terbatas ya terbatas sebenarnya. Nah, sehingga tentu saja yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ini agar berjalan secara efektif dan efisien, diawali dengan pemetaan sehingga sasaran yang diberikan makan bergizi gratis ini tepat, tanpa ada kesan terburu-buru atau bahkan hanya sekedar menjalankan tanpa melihat esensi apa yang diharapkan dari kegiatan program makan bergizi gratis ini. Baik, nah itu juga penting ya, jangan sampai terkesan terburu-buru agar programnya jalan, sampai-sampai kita mengesampingkan hal-hal yang menjadi esensinya begitu ya dokter ya. Baik dokter Parne, terima kasih. Sama-sama, kita Mariska. harapkan semoga nanti pada saat memang Buleleng mendapatkan giliran begitu ya, semua hal bisa menjadi hal yang diharapkan oleh masyarakat juga begitu. Dan semoga dokter berkenan kembali kami undang lagi dok ya untuk berbicara tentang topik ini ataupun topik-topik lainnya. Baik pendengar, demikianlah wawancara kami bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng.
Dan selepas ini jangan kemana-mana, kami masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1